Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apapun itu, termasuk sepeda, akan bertahan lama dengan kinerja yang optimal bila dirawat dengan baik. Perawatan sepeda tidak hanya menjaga sepeda selalu dalam keadaan bersih, tetapi kapan kita harus memperbaiki atau bahkan mengganti komponen sepeda juga menentukan awet tidaknya sepeda. Komponen yang seharusnya diganti tetapi tidak kita lakukan, di samping kinerja sepeda tidak optimal lagi, juga bisa menyebabkan komponen lain menjadi rusak. Pemeriksaan rutin menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan. Nah, permasalahannya adalah kondisi seperti apa yang menunjukkan kita harus segera memperbaiki atau mengganti komponen sepeda. Perpindahan gigi yang sulit. Sistem persneling atau gearing sepeda bisa dikatakan merupakan komponen sepeda yang paling sering mengalami kerusakan. Pada dasarnya, ini adalah mekanisme yang memberi kita kendali atas bagaimana rantai mengubah persneling. Karena komponen ini yang paling banyak bekerja, bila tidak dipelihara dengan baik, membuat komponen tidak berfungsi dengan sempurna. Namun, seiring bertambahnya jam gowes kita akan mengetahui banyak indikasi bahwa ada yang tidak beres. Perubahan gear sepeda harus mulus. Apapun yang menyebabkan perpindahan gear tidak mulus, seperti rantai berpindah sendiri, atau ketika kita menekan tuas shifter, rantai belum mau berpindah, atau bisa juga rantai malah tergelincir keluar dari kaset, atau ketika rantai berpindah, kita mendengar bunyi yang tidak biasa, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita harus segera melakukan perawatan sistem persneling. Karat. Setiap indikasi karat, seperti kibaran bendera merah untuk kita, pertanda bahaya. Jangan merasa bahwa sepeda kita dari karbon yang anti karat, terus kita abai terhadap karat. Sekarbon-karbonnya sepeda kita, tetap saja ada komponen sepeda yang terbuat dari besi yang tidak anti karat. Karat umumnya tidak menyerang bagian yang bergerak, karena karat biasanya muncul akibat komponen sepeda bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Air di sini tidak hanya air dalam pengertian yang harfiah, zat cair, tetapi embun, angin yang mengandung uap air, apalagi air asin, seperti sepeda yang tersimpan di pinggir pantai, harus kita perhatikan. Ketika tanda-tanda karat muncul, kita harus segera melakukan perawatan. Namun kita tidak harus membawa sepeda ke bengkel khusus. Cukup keringkan bagian yang mengandung air dengan kain atau apapun yang berfungsi sebagai penyerap air yang tepat, dan lumasi kembali komponen tersebut dengan pelumas sesuai kebutuhan. Respon rem buruk. Rem merupakan komponen paling penting dari sepeda kita. Terlepas dari apakah kita bersepeda di jalur sepeda, jalan raya, atau trek, kita seringkali harus mempertaruhkan hidup kita di tangan mereka. Oleh karena itu, kita harus menyervis sepeda kita segera setelah kita melihat gejala keausan atau penurunan kualitas rem. Seringkali, kegagalan rem akan tampak dari seberapa jauh kita terhenti ketika menarik tuas rem. Bila kita merasakan rem sudah tidak pakem lagi, atau mulai terdengar bunyi berdecit yang keras, bahkan rem menjadi blong ketika tuas ditarik dengan kuat, kasus rem cakram mekanik, maka kita harus segera menyervis atau mengganti komponen yang sudah aus atau rusak. Suara aneh. Munculnya suara-suara yang tidak normal adalah tanda fantastis bahwa sepeda kita memerlukan perhatian. Segera bawa sepeda kita ke bengkel bila kita terkadang mendengar suara berisik, mencicit pelan, atau hanya bunyi-bunyi yang tidak biasa. Banyak masalah berkembang secara bertahap, sehingga kita bahkan tidak menyadarinya.
sampai sepeda kita diservis dan beroperasi lebih lancar dari sebelumnya. Retak dan penyok pada rangka. Sepeda kita seharusnya hanya memiliki penyok yang sengaja dibuat pabrikan. Penyok yang lain, apapun itu, tidak diizinkan. Periksa rangka sepeda kita, apakah ada penyok atau keretakan, terutama setelah terjadi kecelakaan. Meskipun retakan dapat melemahkan integritas rangka, penyok tidak memiliki risiko yang sama. Jika kita melihat retakan, segera bawa sepeda ke bengkel, dan mereka dapat menentukan apakah rangka dapat diperbaiki. Dan kita harus membeli bingkai baru jika retakannya terlalu besar atau salah tempat. Rumah kabel rusak dan kabel rusak. Kabel pada rem mekanis dan pemindah gigi berisiko putus jika tidak segera diganti. Kabel yang putus, apalagi kabel rem, memang tidak terlalu berbahaya ketika di jalan datar. Kita tinggal turun dari sepeda. Tetapi bila kabel putus ketika kita sedang melaju di turunan, itu sangat berbahaya. Saya pernah mengalami permasalahan rem ketika di turunan. Satu-satunya cara hanya meloncat dari sepeda dan membiarkan sepeda menggelinding ke bawah. Periksa secara berkala untuk memastikan apakah kabel robek, tegang, atau berkarat. Ini adalah metode yang cukup murah untuk menjaga keamanan sepeda kita. Jadi, jika kita melihat adanya masalah, pastikan untuk mengganti kabel secepat mungkin. Sebaiknya, setiap pesepeda harus bisa bagaimana mengganti kabel sepeda. Karena permasalahan kabel rem dan shifter munculnya tidak kita duga. Karena kabel yang terselubung menyulitkan kita. Kabel baru dapat dipasang dengan cepat dengan beberapa alat dasar yang murah. Biasakan untuk mengganti kabel dan rumah kabel secara berkala. Roda goyah. Gerakan roda kita dari sisi ke sisi sambil memegangnya di tepinya. Bila roda terasa bergoyang, ini indikasi roda harus diservis. Karena roda yang bergoyang berpotensi menurunkan kinerja rem atau permasalahan kemudi lainnya. Hub yang longgar biasanya menjadi penyebab masalah. Bawa sepeda kita ke bengkel yang memiliki peralatan lengkap dan mekanik yang andal. Karena perbaikan hub membutuhkan keterampilan dan alat yang khusus. Pelek bengkok. Terlepas dari upaya terbaik kita, pelek kita akan bengkok secara berkala. Itu sepenuhnya normal. Ambil langkah proaktif dan luruskan kembali. Segera setelah kita menemukan lekukan di pelek. Seringkali, bersepeda dengan pelek yang bengkok tidak menjadi masalah. Tetapi hal itu dapat menyebabkan pelek semakin bengkok. Sebagian besar pesepeda menyerahkan perbaikan pelek kepada ahlinya. Bengkel yang profesional memiliki semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan tugas dengan cepat. Mempertimbangkan betapa mahalnya peralatan itu, membelinya sendiri mungkin tidak ada gunanya. Alih-alih, bawa roda ke bengkel terdekat dan biarkan mereka bekerja. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.